Puriani tuhata hami saluhut perhalado pasahaton tabima tusudi hamu ruas nihuria selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Selamat hari Minggu. Sadarion tapatupado puncak ni pesta gotilo dohot ulang tahun ni huria napa 32 tahun dari tanggal 2 Oktober nasalpu di bagasan kesederhanaan alani tapuji ma tuhata debata naung manopahita tu miru rupana terus tu pangalahona tapasangap maibana marhite parulata nadenggan mardopon salhut marhite nama sehaholongan masih jakonan masih pagohan dia kena humurang ayak kaido dialah mohon debata sian hita Beta hita marsomba tu debata ta endehon magwarna namar mulia tabahen ma ibana marhite ngulunta atong marsaur mahita marhite parminggota sadarion taulopon jalata puji maibana di sandok nguluta rowe mahita mardongan lasni roha mangului ibana marede hita sia bukede nomor 135 sada dohot tolu marpungu do di Jolomon. Marhite-hite guarn debata ama dohot guarne nak na Tuhan Yesus Kristus dohot guarne tode perbadia na tu mapalangi dohot anoon amin pardenggan basa do Jehovah tau partanobatoan di are hagogotan jala ditadda do aka namar haposa tu ibana haleluya Haleluya Martang yang mahita ale Tuhan debata amanami na di banua gijang saelehon matuhami rohana tugu nabadia pikiran nadengga doh roha naringgas pasauton ulau nadenggan saelehon dame tuhami asasonang hami mangulu di bagasan pangoding saya marsigatung tuhatam mahami maradopon saluhut musunami saya ramoti jala pargugui mahami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Marede hisabukede nomor 120 lalu sada ditada debatata. Tatangihon ma patin debata di minggu pasapul piti hodung Trinitatis sadarion iman natar surat di Kolose 3 ayat 10 sada. Dang merdiai bardisi Junani manang Yahudi, namar sunat manang nasomar sunat, bangso naliban manang bangso nasomaju dope, hatoban manang anak mata. Kristus ido tahe saluhutna jalat di bagasan saluhutna atong rap mangidogo mahita tuadopan ni debata. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami manghulahon nabar tupati mi. Amin. Merede hita sebukede nomor 174 ayat 2 torop dope nasiati. Hurian itu hatta di bahasan rohana hom tatopoti madusatta nagudangi itu adu pandebata satamahita majalo baga-bagana tarengot hasan ni dosatta ali Tuhan debata nama no pahami dang mardiai berdibahin ho hami di julum bawa manang buru-buru paradongan manang naso paradongan na malo manang nahurang malo na magodang manang dakdanak
tung dasyarehon ho saluhutna asa mangulu marhiti asidok holong ni roham dito pahodo hami tumiru rupam tulus tu pangalahom asa marhiti hami upatuduhon hami holong ni roham tusadok pertibion alai Tuhan jok dope di parngulun namion masai moldo hami masih jakkonan marsiurupan dohot masih haholongan HP di ulang tahun ni huriam sadarion gabi hingot hami sudi dinggan nibasam namanotong di hami inganan tambak sawaon gabi sadasi ingoton di hami asa totok kami marsiurupan ali Tuhan asima roham di hami di puncak pesta gotilonon sai patupa mahami gabi pangurupi maradopon akan hahurangan akan natarpujung dohot akka napatut siurupan Ale Tuhan debata nama no pahami asima roham di hami sai patu pemahami gabi pangurupi jakana hahurangan Ali Tuhan debata nama no pahami di tonga-tonga ni hamamasa ni sori mago COVID-19 nunga tunggudang akan marukil dohami ala sahat tu saunari semartabba-tabba dope akka namar sahid dohot akka namate dadaholani tahe gabi tabba do akka par kilon alani ekonomi na hurang denggan godang na di paradiaton siya nakapar karejoan na akka ulape godang na subuy tarpatupa songon na somal na saylaon di akka ulaon ni huria ulaon ni pamareta nang di masyarakat pe alani sore magoon ikon masuk hami tu sadang ngulu na ginuaran tanaran ni ngulu na baru alani Tuhan asimar ham di hami tung homa na mablokkon COVID-19 siap pertibion say homa na madongani hami madalani nguluon asanang madili hami alay totong mamangula di bagasan pos ni roha doho pakirimon nasian ho Ale Tuhan debata nama no pahami asima roham di hami sai patu pemahami gabi pangurupi jakana hahurangan Ali Tuhan debata amanami pargun sahtudusan para serohami dahami nadangolon narodo hami tu julum manopoti dorsami nami nagudangi di bagasan hajahat dohami tubu jaldang hapor sian di bagasan rohanami hian salut dohami manibil sian akadalanmu masa gudang do pangalasan nami di patikmu alai ingot mahami alai Tuhan alani denggan ni basam dohot asini roham sayunang paingot-ingot akadosa ni haposon nami dohot mangalasan nami saingot mahami hobbarto asini roham dohot denggan ni basam alani goarmu alai Tuhan Yesus marpamuati marham di dosa nami nagudangi amin. Tapi gima hata baga-baga taringot hasan ni dosata. Aidang adong ibarni ay saluhut do pardosa jala hurangan maradopon hasangapon debata. Alayak kana gabe pitor binahen ni basa-basa marhitisian asini rohana hinorhoni panabusion na marhiti-hiti Yesus Kristus. Na pinajongjong ni debata bahen habang sa parasian marhiti-hiti haporsyon di mudarna. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Maredi hiti sa bukide nomor 723 sada dohot onom Tuhan si topa saluhut.
Tabigi mahan tribata turpuk dari minggu pasapul piti hodong Trinitatis on iman atar surat di sada Korintus 10 sada walu 12 dada sian buru-burui bawai sian bawai do buru-burui Jala dada ala boru-borui tartopa bawai. Boru-borui do ala ni bawai. alani patut marsahala do buru-burui di atas uluna alani akka suruh-suruani Asal madi bagasan Tuhani nasida. Dada boru-borui si padohot bawai. Songoni nang bawai si padohot boru-borui. ai marharorowan buru-buri sian bawa lasongoni do bawai sian buru-buri alai sian debatado saluhut nai ido sahatna martua ma akan atau mengihon hatan debata jala nopiopsa amin. Marede hita siya bukede nomor 497 sadado tulu asini roham hupuji. Asini roham hupuji Tahadit dakoma hapor setai sona hitina dakon ni akadong atas hapor seon di sadok portibion rap mahita madok au porsea di bata Jehovah ido ama perkun suat lulusan natu mapalangi dohotano au porsea di Yesus Kristus anak di bata Jehovah na sesedai imanan itu buhon na si Maria na gabi-gabi asaton di porbadia andorong sabuhan ido tuhata na tumaw na bernit di panghuman ni Silatus na matarpaja lebani haupin or silang na tuat tuban turudong ditanom na malak mangul di ari patuluhon na manaik tu surgo lahun siam di bata Jehovah na manay parguhon sa tulusani di simay bana pamulakso tanoon mangum mihalak na mangul doho na mate au porsea di porbadia jaladong sa huria na badia Huria atau panhalak Kristen akan abadia doho dehasane dosa Doho dihatain naman do. mulak manggul susuk dan mihalak nang mate doho yang uluan nasora sudah amin. Mari dehita sebukede nomor 750 ayat sada Perjalanan Yesus di jongku, halang di tangan di mana buah, nak
Si patari luha porseaoku lilianari otidion alai tumho tata otuhaku margomono anggi ngoluko ubotodo kakas panaruonu diiring-iring odolat kaki saat rode ujungi padaku tunggu maaf colok tulang bumi. Patungguwa Tuhan haporseoku asa puing Tuhan makiriman usemoi patulus padalaku kondini maringan balian umodo takas panaruonu diiring-iring odolat kaki saat rode ujungi padalaku tunggu maaf colok tulang bumi. Martang yang mahita dameni dibatana sumurung sian salut naroha imana mangramoti aka hati-hati dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Horas madita saluhutna ka ama ina. Sadarion marpesta gotilon mahita on ma puncak ni pesta gotilon. Manang pesta ucapan syukur. Molo di huta somalna sudedo hita ro tu gereja memboan ahado na sinuanna. Memboan ahado nagabe ucapan syukur sian nasida. Alain waeng di tonga-tonga pandemik 10 siaon tong do hita mar virtual ibadah virtual gabe songonon mah hita nunga disepakati dibuan mas surat sian perhalado tu ganup huria jala disima taleon mas nataron jarsian rohata laho membaen ondo pelean gotiloni jala sadarion mar ulang tahun mahuriata HKBP Waru 32 tahun nga usia nagajang jala nuaing di ulang tahun HKBP Waru 32 tahunon gape dipasingot do hita asa toktong hita gape huriana mangulu di bagasan hapor siaon jala tarida di sian ngulu ni hita siganupari marhite masih holongan marsiurupan masih tangyangan dohot na masih topangan mas saling membangun. Jadi nuaing dihita ka ama ina hatani depata diturpuk tasadarion sada Musa ataupun Kejadian. Saya memakai bahasa Indonesia. Kejadian pasal yang kedua ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25. Kejadian pasal yang kedua dari ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25. Beginilah firman Tuhan.
Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, remaja, Apostle Bulung, lansia yang terkasih, dan juga anak-anak sekolah minggu, firman Tuhan hari ini mengambil topik kesetaraan di dalam Tuhan. Kesetaraan. Dan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa sesungguhnya manusia itu adalah makhluk sosial. Kalau dalam bahasa Latin itu zoon politikon. Manusia makhluk sosial artinya dia tidak bisa berdiri sendiri. Ia akan selalu dibantu oleh orang lain. Karena apa? Manusia pada dirinya punya keterbatasan. Kalau dia punya keterbatasan, maka untuk menutupi keterbatasan itu, maka ia membutuhkan orang lain. Itulah mengapa firman Tuhan mengatakan, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Tidak baik. Dan karena itu, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kalau kita lihat di ayat 19, ketika Tuhan berkata demikian di ayat yang ke-18, kemudian Tuhan berkata, Tuhan itu membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dan Tuhan memberikan itu semua kepada manusia untuk dinamai oleh manusia. Kalau kita baca di sini, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada segala burung-burung di udara dan segala binatang hutan. Ya, artinya ketika manusia memberi nama, itu berarti dia menjadikan semua itu menjadi miliknya. Karena manusia adalah wakil Tuhan di bumi ini. Karena itu kalau kita punya bayi, pasti orang tuanya yang memberikan nama kepada bayi itu. Bukan orang lain, bukan tetangganya, tidak. Tetapi orang yang punya bayi tersebut, orang tuanya yang punya. Nah, kalau dengan demikian memang seringkali kita manusia ini seringkali memberi nama kepada burung-burung, kepada hewan, memang itu. Karena itulah kita berkuasa di bumi ini. Nah, tetapi kemudian karena kita sering memberi nama, akhirnya juga kita memberi nama kepada setiap manusia yang kita jumpai. Terkadang kita memberi julukan. Termasuk kalau misalnya saya pulang, kalau saya kembali ke Siantar, pasti ditanya, oh mana pendeta? Oh itu pendeta Albert, itu pendeta yang apa itu yang gendut itu. Nah, selalu begitu. Kadang kita memberikan julukan kepada orang. Iya, entah apapun itu namanya. Nah, tetapi di sini dikatakan ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Oke lah, sudah ada binatang, sudah ada ikan, sudah ada
burung-burung, tetapi tidak ada yang sepadan. Kalau dalam bahasa Ibrani penolong itu ezer. Jadi dia itu, kalau dia ezer berarti yang menolong dia itu adalah untuk yang bisa mencukupkan, yang bisa untuk melengkapi kekurangan dari yang ditolong. Nah, karena itulah dikatakan lagi yang sepadan. Yang sepadan itu berarti yang setara dengan dia. Itulah mengapa Tuhan ketika manusia itu tidur nyenyak, Tuhan mengambil rusuk. Nah, disitulah kemudian Tuhan membentuk perempuan. Bapak Ibu yang terkasih, di sini menarik kalau dikatakan laki-laki dalam bahasa Ibrani itu is. Perempuan itu isyah. Is itu tidak sempurna. Demikian juga isyah itu tidak sempurna. Karena apa? Is sudah diambil rusuknya. Jari yang sempurna menjadi tidak sempurna. Demikian juga isyah itu karena dia diambil dari laki-laki, maka dia juga tidak sempurna. Itulah mengapa dalam kesempurnaannya adalah dalam lembaga yang pertama adalah kekeluargaan. Keluarga. Jadi ketika laki-laki dan perempuan bertemu, terbentuk dalam sebuah lembaga pernikahan, disitulah letak kesempurnaannya. Mereka menjadi satu daging. Karena itu kalau satu mulia, maka dua-duanya akan menjadi mulia. Satu hina, dua-duanya akan menjadi hina. Kalau misalnya seorang laki-laki dia sukses di pekerjaannya, tetapi kemudian dia gagal di keluarga, itu juga dia gagal. Berarti dia tidak berhasil untuk membina keluarganya. Firman Tuhan hari ini kesetaraan di hadapan Tuhan. Karena itu yang pertama, kesetaraan di hadapan Tuhan adalah kesetaraan di dalam pernikahan. Berarti suami dan istri itu mempunyai peran dan fungsi yang berbeda dalam sebuah rumah tangga. Tetapi di situ bahwa mereka menyatu sempurna, saling melengkapi. Karena itu sesungguhnya ketika ada laki-laki yang menyakiti istrinya, dia juga menyakiti dirinya sendiri. Karena sesungguhnya istrinya diambil dari tulang rusuknya. Di situ. Jadi kesetaraan dalam pernikahan laki-laki dan perempuan saling mengisi, saling melengkapi. Yang kedua, kesetaraan laki-laki dan perempuan juga itu terlibatkan dalam hal anak. Seringkali kita, Bapak Ibu yang terkasih, dalam masyarakat Batak, laki-laki dan perempuan ini memang terkadang sangat jauh perbedaannya. Saya selama mengabdi melayani di daerah Toba, melayani di Hubang, Ngabicaran, seringkali berhadapan dengan keluarga yang karena anaknya perempuan semua, 3 perempuan semua. Ini ada lagi yang 5 perempuan semua, ada yang 4 perempuan semua. Kemudian tega si laki-laki ini menikah lagi hanya untuk mencari anak laki-laki. Memang dalam budaya patriarki kita, marga laki-laki lah yang menjadi penerus. Tetapi dalam Kristus tidak. Dalam Kristus semua sama, laki-laki dan perempuan. Tidak ada berbeda. Karena itu setiap pernikahan selalu dikatakan bahwa apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah ini tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kalaupun datang persoalan karena tidak ada anak perempuan, anak laki-laki, tolong. Ini semua sama di hadapan Tuhan. Itu sering terjadi. Karena itulah mari semua sudah sama di hadapan Tuhan. Setara di hadapan Tuhan. Kemudian yang kedua yang saya lihat kesetaraan dalam laki-laki dan perempuan ini adalah menempatkan di keadilan yang sama. Seringkali kalau pernah saya terlibat dalam beberapa konseling dengan beberapa keluarga begini. Anaknya 2. Ada yang 2, ada yang 3. Tetapi terkadang mereka mengatakan biarlah yang laki-laki lah yang disekolahkan, yang perempuan gak usah. Yang nanti kalau perempuan memang ya paling ke dapur, paling ke sumur nyuci ya,
masak. Paling itu amang katanya. Loh, tidak. Padahal anak laki-lakinya tuh bandal. Tetapi dia yang disekolahkan ke Jakarta. Akhirnya apa? Ya gagal sekolahnya. Nah itu yang sering terjadi. Ada diskriminasi keadilan di sana. Sehingga udahlah, kalau perempuan itu nggak ada itu artinya itu, udah di sana lah itu tempatnya itu. Kalau laki-laki ini yang penting. Nah ini yang salah. Dalam Tuhan tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih hina. Semuanya sama, laki-laki dan perempuan. Karena itulah mari kita lihat secara jernih persoalannya. Bahwa tidak ada yang berbeda. Karena itulah kalau dikatakan tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, setara. Tidak ada lagi perbedaan di sana. Kita pun diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Artinya punya harkat dan martabat. Laki-laki dan perempuan punya harkat dan martabat yang sama. Bapak Ibu, yang ketiga, seringkali begini yang saya lihat kejadian. Kalau ada mungkin ada anak laki-laki, lalu kemudian dia itu lebih suka menjahit. Dia lebih suka menjahit daripada kayak misalnya main layangan ataupun main bola. Nah seringkali pernah saya terlibat dalam sebuah konseling. Masa amang anak laki-laki suka menjahit? Padahal sudah banyak sekarang ini yang penjahit itu laki-laki. Masa amang laki-laki suka memasak? Padahal banyak orang saat ini yang chefnya itu sekarang laki-laki bukan perempuan. Nah, seringkali kita kalah oleh stereotip di masyarakat. Kalau laki-laki suka menjahit dicap banci. Kalau perempuan suka main karate ataupun suka main layangan, suka main bola dicap tomboy. Nah ini yang salah, stereotip itu. Padahal di situ minatnya. Ya apa salahnya kalau seorang perempuan main karate ataupun main taekwondo ataupun apa, suka dia dengan olahraga-olahraga yang ekstrim, apa salahnya? Kenapa harus dikengkung? Enggak boleh. Karena mereka punya minat yang tidak boleh dikungkung. Itu semua sudah menjadi jati diri mereka. Karena itulah setara, mau apapun juga, mau apapun pekerjaan mereka, hormati dan hargai. Baik laki-laki itu suka sebagai chef, koki ataupun dia tukang jahit, hormati mereka. Demikian juga dengan perempuan, misalnya dia suka panjat tebing, suka naik gunung, hormati, hargai. Karena disitulah terletak bagaimana kita menyetarakan mereka di dalam Tuhan. Yang terakhir, seringkali saya melihat begini, dalam kesetaraan, seringkali di dalam konseling banyak ada terkadang ibu-ibu yang begini, ibu yang bekerja di yang bekerja sebagai ibu rumah tangga, ada juga yang bekerja sebagai di pegawai ataupun di luar, di ruang publik. Nah, seringkali stereotip masyarakat itu memandang negatif kalau yang hanya ibu rumah tangga. Nah ini salah, ini pemahaman yang salah. Karena sama sesungguhnya mulianya yang bekerja di ruang publik, yang bekerja sebagai pegawai, yang bekerja di ibu rumah tangga. Karena itu pilihan masing-masing. Ada seorang ibu rumah tangga yang saya tahu dia kemudian menjadi ibu rumah tangga, dia tinggalkan posisinya sebagai manajer di sebuah bank. Karena apa? Dia lebih melihat ini penting anak-anaknya, anak-anak, pendidikan anak-anak ini yang lebih penting. Itu. Nah, di sini kemudian kita lebih terkadang sangat menjaga stereotip masyarakat, stigma di masyarakat. Nah, karena itu dalam Tuhan tidak ada, sama saja. Baik yang bekerja sebagai pegawai, baik yang bekerja sebagai ibu rumah tangga, itu sama. Tidak ada yang berbeda. Demikian juga dengan laki-laki yang bekerja di bank, dengan laki-laki yang bekerja sebagai perbengkel atau apapun itu. Itu sama di hadapan Tuhan, tidak ada yang berbeda. Karena itu tetap saling menghargai. Apa sih indahnya kita itu merendahkan pekerjaan orang? Gak ada, tidak ada. Karena apa? Setiap manusia itu berharga di hadapan Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Dan ketika menjadi satu daging dalam bentuk rumah tangga, disinilah pentingnya saling membantu, saling memuliakan,
saling mendorong, saling membangun, saling mengasihi. Dalam firman Tuhan, setiap anak laki-laki mengasihi istrinya. Ini mengasihi, berarti kalau mengasihi itu dia memberi kasih, ya terus memberi, jangan ditelantarkan, jangan diabaikan. Tidak ada batas dalam mengasihi itu, apalagi ketika dikasih mengasihi itu agape, kasih dari Allah, tidak ada batas. Karena itulah tetap mengasihi. Hai istri, tunduklah kepada suamimu, itu hormat. Tunduk di situ artinya hormat dalam bahasa Yunani. Jadi ketika dia menghormati suaminya, hormatilah suami kita itu apa adanya, apapun pekerjaannya, entah apapun yang terjadi dalam kehidupannya, tetapi di situ tunjukkan bahwa kita menjadi satu daging, saling membangun, saling mengasihi di antara kita. Demikian juga hari ini, kalaupun setiap keluarga memberikan persembahan gotilonnya, persembahan ucapan syukurnya, memang di pandemik ini ada yang hanya memberi sekian, ada yang memberi sekian, tidak apa-apa, silakan, karena itu berasal dari hati yang tulus, dari kesepakatan suami dan istri. Itu lebih berharga, karena Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan dalam ulang tahun yang ke-32 ini, mari kita lihat, dahulu kita sering berpindah-pindah, sering kali berpindah-pindah dari rumah ke rumah, kemudian di Korem, kemudian di tempat di Pondok Chandra dan lain sebagainya, sampai kita di Pramuka, sampai di Gereja Okumene, dan saat ini kita di sini untuk beribadah di Tambak Sawah ini. Mari kita lihat semua apa yang terjadi. Kalau ini semua bisa terjadi karena Tuhan, dan Tuhan berkenan kalau kita bersatu. Tuhan berkenan kalau kita saling mengasihi. Tuhan berkenan kalau kita saling membantu. Tuhan berkenan kalau kita saling menyayangi satu dengan yang lain. Itulah tandanya bahwa kita menjadi berkat, dan kita akan juga jadinya memberkati setiap orang yang ada di sekitar kita. HKIP Waru diberkati untuk menjadi berkat. Amin. Martang yang Maita. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, bahwa di dalam Engkau tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Semuanya sama ya Bapa, karena kami semua segambar dan serupa dengan-Mu. Dan kami semua tidak sempurna, baik laki-laki dan perempuan. Tetapi ketika menjadi satu daging Tuhan, kami menjadi sempurna dalam kasih-Mu. Kami saling mengasihi, saling membantu, saling menopang, saling membangun satu dengan yang lain. Bapa, ajari kami Tuhan, agar kami juga mengajari itu kepada anak-anak kami. Bapa, biarlah Tuhan Yesus, Engkau yang selalu menopang kami di puncak pesta Gotilon ini ya Tuhan. Berkati Tuhan setiap keluarga di HKIP Waru Tuhan. Berkati setiap pemberian mereka. Tuhan juga yang memberkati setiap anak-anak mereka. Demikian juga Tuhan di ulang tahun yang ke-32 tahun, kiranya Tuhan yang memberkati setiap kami semua Tuhan. Persekutuan kami, baik di sekolah minggu, remaja, Naposo Bulung, Ama, Ina, dan juga lansia. Berkati juga Tuhan dengan P3. Berkati juga Tuhan dengan setiap persekutuan kami. Setiap Tuhan apa yang kami lakukan, biarlah Tuhan Engkau berkenan dengan setiap hal jika kami mau untuk saling mengasihi di antara kami. Bapa, pimpin kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan yang mencukupkan segala sesuatunya untuk rumah pendeta yang saat ini sedang dibangun di Tambak Sawah ini. Dan Engkau juga Tuhan yang akan menjadikan semua indah pada waktunya. Kami akan melihat gereja-Mu Tuhan berdiri di tengah-tengah Tambak Sawah ini. Terima kasih ya Bapak, ini menjadi momen yang baik di ulang tahun yang ke-32 tahun ini ya Bapak. Kami menjadi lebih sadar bahwa Engkau lah di atas segala-galanya. Tidak ada perbedaan di antara kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan, apapun yang kami lakukan itu adalah untuk-Mu dan bukan untuk manusia. Terima kasih ya Bapa, semuanya kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marende Mahita, sian bukan di nomor 20 ayat 1 seterusnya pakai matikim. Hakim Nasi
dos dohita di hadapan ni debata dang mardia imbar bawa manang boru-boru paradongan manang naso paradongan na malo manang na hurang malo na bagodang manang dak danak tung disarihon dohita saluhna marasing-asing do ditoppa bohita alani ido unang be di pasing-asing dia ka pambayanan marasing do aka luat bangso home bahasa adat dot suku alai talului ma aka hadosan naboi pauliulihon. Ale Tuhan debata lehon matondim tuhami asa terjauh hami holaho pauliulihon akan atinopami. Atong berhat mahamu tu tong-tongan ni pertibion tu keluarga tu masyarakat hurian nang negara patu pamapar suruon ni tu hati masih jakonan marsiurupan masih holongan dalam sitangyangan mahamu sumarihon natama di perngoluanon asatung dinggan salutna akan atinopani debata gabi pangurupi mahamu dia akan marahurangan patu pahon para sinirohaon di tengah-tengah ni ngolu nagok hamolon dota susaan asatung takas nang malua hamu jala pernapuna di hara jaon ni debata. Tatangnya kon ma heliata ali dibata amanami nari benua gijang hodo haroroan di saluhut silang lehon nadinggan dot nasoli basa namuliutus upasat hami mas yang nandron mitu hami pilihan nami tuho sejalu mai gabi hop no khusus di jolom pasu-pasu mai jalaramoti asal perasa yang hami pilihanon petibul honara jahunmu di tengah-tengah ni huriam dot di portibion buah himorhanami marit iti tondim asalam hutan dahami godang ni seren lehon mi tuhami asalam girgir hami mandok mauliate tuho marit hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Manami na di benua gijang saya pinarbadia ma guarmu sero mahara jaunmu saya saut molo moni roham di benua tongon songon na di benua gijang lehon matu hami sadarion hangoluan siapa hari saya sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan nomor dosa tu hami unang hami togion tu pangunjunan palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho
disondakon Tuhan debata mabohina tuho jala asi marohana midaho, didompakon Tuhan debata mabohina tuho jala di pasarohon ma damina tutondim. Amin. Shalom, Horas, Tuhan Yesus. Shalom, selamat hari Minggu ma di kita saluhutna. Las dorohanami di puncak pesta Gotilon sadarion. Ikon mandok melihat dohami manang hita. Ikon mandok melihat doh hita tu Tuhan Yesus. Natok tong mengeramoti hita saat ro apala di bagasan tikion. Jala muse hami parhalado mandok moliate tusude akar ruasnya ke BP Waru nama ngaleon sian ias niroha nama ngaleon sian las niroha ima pelian Gotilon tu Tuhani marhite huriana. Jalan nuaeng hita marlas niroha di tanggal 2 Oktober nasalpu ima 32 tahun huriata HKBP Waru. Alani ikon tahalason di marhite ngolu na masih holongan, marhite ngolu na marsyurupan, dohot na marhite ngolu na masih pauliulian, dohot na masih tangyangan hita sama hita. Asa boy hita kebi pasu-pasu, tu saluhut halak na adong di humelenta. Alani inuai, selamat ulang tahun HKBP Waru yang ke-32 tahun. Luar biasa, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Di perdagangan